Episode 28. Jeff mengernyit melihat cara Jill menyantap makanannya. Untung saja ia tidak mengajak tamu makan bersama Jill. Cara makan gadis itu sungguh tidak pantas makan bersama orang besar menurut pandangan Jeff. "Kau bisa perbaiki cara makanmu?" tanya Jeff datar. Jill membelalak dan menghentikan makannya. "Jadi, sejak tadi Jeff memperhatikan cara makannya. Apa ada yang keliru dengan cara makan saya?" Jill cengengesan. Niat hati ingin bersikap ramah tamah malah jadi cengengesan nggak karuan. "Cara makanmu sangat buruk sekali. Tidak pantas sekretaris direktur makan dengan cara sekampungan itu." "Kampungan?" Jill tampak sebal. Mulut cabai rawit memang sadis bin kurang diajarin. Sembarangan ngatain kampungan. "Jadi bagaimana seharusnya saya makan?" Jill melempar senyum. Setelah ini ia akan menaboki bibirnya yang tersenyum-senyum ria pada bos sinting itu. "Angkat sedikit kepalamu ke atas. Jangan terlalu menunduk." Jill menuruti. "Seperti ini." Jeff berdiri dan memutari meja. Ia berdiri di belakang Jill lalu menunduk. Kedua tangannya memegang tangan Jill dari arah belakang. Pria itu membenarkan jari-jari Jill memegangi sendok dan garpu. Jill menoleh ke arah wajah Jeff yang berada tepat di atas pundaknya. Dalam hati Jill mengumpati pria yang tengah mengajarinya cara makan itu. Memangnya sebegitu burukkah cara makannya sampai-sampai harus diajarin begitu? Keterlaluan. "Kunyahlah makanan dengan lembut dan sopan," bisik Jeff di telinga Jill. "Jangan terburu-buru saat mengunyah. Jangan mangap terlalu lebar saat memasukkan sendok ke mulut. Paham?" Jeff melepas pegangannya dan kembali duduk ke kursinya. "Oh, tentu. Saya paham, Pak. Terima kasih banyak sudah mengajari saya." Jill mempraktikkan gaya makan yang baru saja diajarkan oleh Jeff. "Jika begini cara makanmu, aku tidak perlu merasa malu jika suatu saat nanti ada meeting yang mengharuskanku membawamu makan bersama dengan para tamu." Tutur Jeff memperhatikan cara makan Jill yang sekarang. "Jadi sekarang cara makan saya sudah lebih baik?" "Sedikit." Glek. Jill seperti menelan bongkahan batu mendengar jawaban Jeff. Ia kemudian meneguk minum dan mengelap mulut dengan tisu. Setelah Jeff membayar tagihan, mereka kembali ke mobil untuk segera pulang ke perkebunan. Sinar kemerahan menyemburat di ufuk barat. Senja mulai menyapa. Selama hampir 15 menit mobil melaju di jalan aspal. Jill merasa kepalanya berat sekali. Kantuknya menyerang. Sesekali kepalanya terayun maju dan kembali ia tegakkan lagi saat sadar hampir tertunduk. Entah kenapa, begitu perut merasa kenyang, Jill jadi merasa ngantuk. Jill tidak tahu apa yang terjadi saat pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Tak lama Jill terbangun saat mobil melintasi jalan berlubang hingga mengakibatkannya terkejut. Tubuh Jill terasa kaku menyadari kepalanya kini sedang nyender di pundak Jeff yang duduk di sisinya. Entah sejak kapan ia tertidur dan kepalanya menyandar di bahu pria itu. Jill merasa canggung mengangkat kepalanya untuk menjauh dari pundak Jeff. Lehernya terasa kaku. Mukanya pasti akan memerah saat menjauhkan kepalanya dari pundak Jeff. Lebih baik ia tetap pada posisi itu.
membiarkan bahu pria itu menjadi sandarannya dan sambil terus pura-pura tertidur. Dengan begitu, ia tidak perlu kebingungan menentukan sikap. Jill menunggu di saat momen mobil melintas di jalan berlubang lagi. Sehingga tubuhnya akan berpura-pura terkena efek guncangan mobil, lalu kepalanya akan pindah posisi nyender ke arah berlawanan. Eits, anehnya kenapa Jeff tidak menoyong kepala Jill saja supaya tidak nyender di bahunya? Kenapa Jeff membiarkan kepala Jill nyender di pundaknya? Saat mobil hendak berbelok menuju gerbang perkebunan, entah apa yang terjadi, tiba-tiba mobil oleng. Jill yang saat itu dalam posisi terpejam, sontak membuka mata dan menjerit histeris. Kedua tangannya memegangi kepala, meringkuk ketakutan saat mobil terus bergerak. Hingga akhirnya suara berderak yang begitu keras menandakan mobil menghantam sesuatu. Kini mobil dalam posisi miring. Jill menjerit saat tubuhnya terhuyung bersamaan dengan mobil yang bergoyang. Ia yakin tubuhnya itu akan terhentak saat mobil semakin huyung miring. Ia memejamkan mata pasrah dengan keadaan yang akan menimpanya. Sekilas otaknya memberi respon negatif. Mungkinkah tubuhnya akan retak dan cacat setelah ini? Jill membuka matanya karena beberapa detik terpejam. Namun kejadian menakutkan itu tidak terjadi. Ia malah merasakan hembusan hangat nafas seseorang di dekat lehernya. Dan kini ia sadar sedang dalam dekapan kedua lengan kokoh Jeff. Mobil mendarat sempurna di parit bersamaan dengan erangan Jeff. Archkeh! Jeff meringis menahan nyeri punggungnya yang menghantam pintu mobil samping Jill. Kini mobil dalam posisi miring dan terjerembab di parit. Jill terbengong sesaat melihat Jeff, yang entah sejak kapan mendekap tubuhnya dan begitu cepat mengubah posisi duduk. Bukankah seharusnya Jill yang berada di posisi Jeff sekarang? Bukankah seharusnya punggung Jill yang berguling dan akhirnya menghantam pintu sisinya? Bukankah seharusnya Jill yang berada di bawah? Tapi kini posisi itu justru ditempati oleh Jeff. Jill kini berada di atas Jeff menekan tubuh pria yang tengah mengerang menahan rasa sakit di punggungnya. Andai dalam situasi normal, entah apa yang dirasakan kedua insan di posisi itu. "Pak, Anda terluka?" Jill panik menatap wajah Jeff yang meringis-ringis. Jeff diam saja. Jill berusaha mengangkat kakinya yang menekan paha Jeff supaya tubuh Jeff tidak semakin sakit akibat penekanan tubuhnya. Tapi ujung kakinya terjepit jok hingga sulit digerakkan. "Maaf, Pak, saya menyakiti Bapak. Tapi ini badan saya nggak bisa digerakin. Aduh, gimana ini?" Jill ingin mengubah posisi tubuhnya supaya bangkit dari atas tubuh Jeff. Tapi ia kesulitan dengan posisi kakinya yang terjepit. "Jill, punggungku, argekah?" "Ai, Pak, sakit." "Ya, angkat sikumu." "Jill, kau menyakitiku." "Ah, maaf." Jill segera mengangkat sikunya yang ternyata sejak tadi menekan lengan Jeff. Lilo yang posisinya baik-baik saja, tampak sudah berada di luar mobil. Entah bagaimana caranya pria itu keluar. Jill tidak menyadarinya. "Hei Lilo, bantu kami keluar dari mobil ini," teriak Jill. "Aku tidak bisa melakukan apapun," balas Lilo seperti orang asteris. "Kalau begitu cepat cari bantuan," seru Jill kesal.
Tatapan Jill tertuju ke wajah Jeff yang terlihat memucat. Keringat mencuat di kening pria itu. Jill yakin Jeff sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Jill kini baru sadar bahwa posisinya kini pepet maksimal. Mendadak ia jadi canggung sendiri. "Jill, bisakah kau mengangkat lututmu?" lirih Jeff. Oh, pria itu tampak kalem di saat sedang terluka begini. Lihatlah, dia bicara dengan nada lembut. Tidak sengak seperti biasanya. "Lutut yang mana?" tanya Jill seperti orang begok. "Yang tidak terjepit." "Oh, iya." Jill mengangkat lutut kirinya. "Begini lebih baik." Jill baru sadar sejak tadi lututnya itu menekan paha Jeff. Mungkin Jeff merasa kesakitan. "Sabar, Pak. Saya akan berusaha bangkit dari posisi ini." Jill bergerak pelan bangkit bangun. Tangan kiri menopang pintu sisi kepala Jeff sebagai penahan tubuhnya. Kemudian ia sedikit membungkuk ke arah kanan untuk berusaha mengeluarkan kakinya yang terjepit. Tapi sial, bruk. Tubuhnya malah kembali menimpa Jeff saat tangan kirinya tidak kuat menopang tubuhnya karena posisinya benar-benar sulit dikendalikan. Jeff kembali mengerang menahan hentakan tubuh Jill di atasnya. "Kau ini, apa kau mau membunuhku?" Mata Jeff menyipit. Astaga, dalam kondisi begini pun Jeff masih bisa marah. "Maaf, saya nggak sengaja." Jill prihatin. Ia juga tidak bermaksud menimpa tubuh Jeff dan mengakibatkan punggung pria itu semakin ngilu akibat tekanan tubuhnya. Jill kembali bangkit bangun. Kali ini lebih berhati-hati. Jika saja ia menimpa tubuh Jeff untuk kedua kalinya, mungkin taring dan tanduk Jeff akan keluar dan menyeruduknya. Sebisa mungkin Jill menggunakan tangan kanannya untuk menggeser jok. Dengan sekuat tenaga, jok yang sudah tidak berada di tempatnya itu akhirnya bergerak sedikit hingga akhirnya Jill berhasil mengeluarkan kakinya dari jepitan. Perlahan Jill bangkit bangun. Mobil yang berada di posisi miring membuat Jill kesulitan berdiri. Ia harus berpegangan apa saja untuk bisa membuat tubuhnya tetap berdiri meski dalam kondisi punggung yang membungkuk. Sementara kakinya berpijak pada pintu mobil, tepat di sisi tubuh Jeff. Tak lama Lilo menghentikan mobil yang melintas untuk meminta bantuan. 4 orang membantu mengeluarkan Jill dan Jeff dari mobil yang terperosok di parit.